Masih bersama mantan manajer Persibara Mbak Lasmi Indaryani. Mbak Lasmi, jadi sebenarnya yang memotivasi Mbak untuk melaporkan ini tuh apa? Apa sih tujuannya? Ya, pada awalnya saya nggak ada niat untuk melaporkan. Saat itu kan yang tahu tentang persepak bolaan adalah saya dan ayah saya nggak ngerti. Tahu-tahu terakhir kita laporin yaitu ada dana di sana, kita minta kembali, bukan kembali tapi malah minus dan ada rincian itu. Menang bayar, kalah bayar. Tanpa ada deal-deal sebelumnya. Iya, dealnya kan awalnya untuk uang tuan rumah. Tapi ternyata tagihannya malah untuk wasit, untuk si A, si B dan sebagainya. Itu dirinci tuh? Dirinci, Siapa ada. Tapi itu hitam di atas putih nggak tuh waktu awal-awalnya perjanjian Pakai WA. itu? Nggak ada hitam di atas putih. Dia cuma laporan via WA karena saya tagih mana uangnya kembali kan. Karena kita nggak jadi tuan rumah. Gitu, ternyata bukan dikembalikan malah mendapatkan rincian itu. Tapi kok percaya aja Mbak Lasmi? Karena Tika itu sudah beberapa bulan menjadi asisten saya, setiap hari bersama saya. Dan katanya dia adalah anaknya Mbah Pri, dan Mbah Pri adalah kepercayaannya Pak Johar Lin Eng. Ya jadi saya percaya. Kemudian setelah udah ngebuka ini Mbak Lasmi juga berani cerita sama kita gitu di sini, sering nerima ancaman nggak atau intimidasi gitu? Ya, lebih ke arah sih ancaman langsung keras gitu sih enggak ya, tapi lebih kayak intimidasi gitu, teror-teror gitu, tapi bahasanya kayak serupa gitu. Nggak jelas pengirimnya siapa Iya, ya gitu. banyak kayak mungkin ada kalau di media sosial mungkin akunnya palsu gitu kan, terus di ke HP juga mungkin nggak siapa orangnya gitu segala macem dan mereka membuli gitu, intinya mengintimidasi bahwa intinya yang salah itu adalah saya, bahwa seharusnya saya itu nggak lapor Satgas, intinya gitulah maksudnya. Saya merasa digiring seakan saya merasa bersalah gitu, saya digiring untuk merasa bersalah dan akhirnya saya harus mencabut itu, mencabut apa namanya tuntutan saya. Tapi kan nggak akan menyurutkan ini kan niatnya kan? Alhamdulillah sih banyak yang support saya dan ibaratnya menyemangati saya untuk terus berjuang untuk sepak bola Indonesia, jangan pernah takut selama kita benar. Nah kemarin waktu terakhir di kepolisian, akhirnya perkembangan terkininya apa? Kan udah kasih semuanya nih, bukti dan juga pengakuannya tentunya gitu. Apa perkembangan terkini dari sana? Tadi juga saya sempat ke Polda, saya menanyakan kasusnya sudah sampai mana karena di luar dugaan saya hanya menuntut adalah 2 orang yang menipu langsung kepada saya, ternyata malah sampai sekarang sudah belasan tersangka gitu kan. Aduh sampai kapan ini, waktu saya juga udah habis, pikiran juga tersita gitu kan. Tapi ternyata Satgas juga masih sangat luar biasa, mereka lembur juga. Tenang saja Mbak, kita masih tetap berjuang untuk kasus ini dan mereka bilang kepada saya kalau memang saya membutuhkan untuk perlindungan dari kepolisian, saya bisa minta untuk pengamanan begitu. Nah itu selain dari kepolisian kan juga yang terkini dari PPATK mau meriksa nih, mungkin sudah dalam dalam perjalanan memeriksa rekening dari Joko Driono dan juga beberapa klub. Nah kalau sampai Mbak Lasmi sendiri ikut diperiksa juga aliran dananya ini oleh PPATK gimana Mbak? Gak ada masalah, saya sudah buka rekening saya, malah dari kemarin sudah saya serahkan rekening koran segala macam saya kasih ke Satgas. Dan memang harus nggak sih ditelusuri kalau menurut saya gimana? Iya, kalau menurut saya lebih baik dituntaskan ya Mbak ya, ditelusuri benar-benar tuntas. Kalau misalnya masih ada mafia bola di Indonesia ya susahlah untuk kita bisa maju. Karena memang jelas kalau dari aliran dananya itu, maksudnya lebih kelihatan gitu alurnya itu ke siapa-siapanya, yang bertanggung jawabnya, itu akan lebih terbuka gitu menurut Mbak Lasmi. Selama ini sih yang saya rasakan ya begitu, kita Satgas juga bisa tahu bahwa memang benar saya mentransfer kepada Tika, kepada Mbah Pri dan sebagainya, dan akhirnya Mbah Pri kemana lagi gitu kan, ke A ke si B, B ke si C gitu kan, akhirnya kan bisa ditelusuri semua Mbak, kemana sebenarnya ujungnya itu. Betul. Dan kalau menurut Mbak Lasmi sendiri, ada nggak sebenarnya pihak-pihak yang sebenarnya tuh bertanggung jawab tapi belum tersentuh gitu oleh kepolisian? Saya sih mungkin karena saya orang baru ya Mbak ya, tapi kalau saya dengar-dengar dari para senior-senior di sepak bola sih, ya katanya ini sih masih baru ikan ya belum besar gitu Mbak, belum kakap yang
besar banget gitu. Jadi masih yang tingkat 2 lah mungkin katanya. Jadi ini sebenarnya tuh masih kecil-kecil aja gitu yang Ya, bahkan sama Joko udah agak Driononya besar juga. katanya yang saya tahu, tapi belum cukup besar. Masih ada lagi yang lebih besar. Mbak Lasmi tahu sendiri orang-orangnya? Saya nggak tahu Mbak. Kalau ini kan saya dengar dari teman-teman senior ya. Saya juga nggak berani ngomong kalau saya nggak punya bukti gitu kan. Nanti bisa saya pencemaran nama baik. Tapi kayaknya itu hal yang udah menjadi rahasia umum sebenarnya kalau orang-orang yang ngerti bola Mbak. Tapi Mbak Lasmi sendiri setelah ini buka kasus ini gitu, memberikan keterangan kepolisian, banyak nggak teman-teman yang juga manajer klub, yang lainnya yang ada di Indonesia yang jadi cerita bareng juga lah terkait dengan ini? Ya pastinya sih karena saya perempuan gitu, terus langsung nyambung sama Mbak Esti Persijap gitu. Kita jadi yang, oh kok kita gini, kok kita gitu gitu. Oh ternyata banyak kesamaan gitu loh. Wah ternyata kita ditipu begini disuruh yang seharusnya enggak, kita ikutin aja. Karena kita nggak ngerti sih Mbak. Ini sebelum kita berpisah, baru aja Timnas U22 menangkan. Dengan adanya ini sekarang lagi skandal PSSI gini, Mbak ngelihatnya seperti apa nih Mbak Lasmi? Apakah ini memang momentum harusnya diperbaikin? Iya. Sepak bola Indonesia? Ya pastinya ini momentum kita saat kita untuk bersih-bersih sepak bola Indonesia, dan saya sangat ikut bahagia sekali, saya bangga juga terhadap timnas kita. Memang sebenarnya potensinya bagus Mbak, yang penting asal pengurusnya baik, pasti timnasnya juga baik. Mbak Lasmi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.